Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimelinda dari Manajemen 5D. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kelelahan kerja dan kebosanan kerja. Definisi kelelahan kerja ialah suatu kondisi di mana tubuh mengalami penurunan performa akibat masa perpanjangan pekerjaan. Beberapa faktor penyebab kelelahan kerja. Yang pertama ada faktor internal seperti usia, status anemia, masa kerja, kualitas tidur, dan beban kerja. Sedangkan ada juga dari faktor eksternalnya, yaitu seperti beban kerja dan masa kerja, lingkungan kerja fisik. Selanjutnya ada klasifikasi kelelahan kerja. Yang pertama, kelelahan otot, yaitu penyebab melemahnya kemampuan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya dan meningkatkan kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, ada kelelahan kronis, yaitu disebabkan oleh kerja suatu organ atau seluruh tubuh karena bekerja berlebihan. Yang ketiga, ada kelelahan umum, yaitu perasaan letih luar biasa akibat terganggu dan terhambat tidak hanya gairah bekerja secara fisik maupun psikis. Yang terakhir ada kelelahan akut, yaitu terjadi bila kelelahan berlangsung setiap hari dan berkepanjangan. Berikut ada pencegahan dan penanggulangan kelelahan kerja. Yang pertama, menciptakan suasana lingkungan kerja yang sehat. Kedua, melakukan pengujian dan evaluasi kinerja tenaga kerja secara periodik untuk mendeteksi indikasi kelelahan secara berlebihan secara dini dan menemukan solusi yang tepat. Ketiga, menerapkan sasaran produktivitas kerja berdasarkan pendekatan manusiawi dan fleksibilitas yang tinggi. Selanjutnya ada kebosanan kerja, di mana kebosanan kerja ini bisa muncul di berbagai aspek pekerjaan kita yang tidak dapat kita hindari. Ada beberapa aspek yang menjadi kebosanan kerja. Yang pertama, monotoni tugas, yaitu tugas yang repetitif dan tidak bervariasi dapat membuat karyawan merasa jenuh. Yang kedua, kurangnya tantangan, yaitu pekerjaan yang tidak cukup menantang dapat mengurangi rasa pencapaian dan kepuasan. Yang ketiga, minimnya kesempatan untuk berkembang, yaitu tidak adanya pelatihan, promosi, atau pengembangan keterampilan baru dapat membuat karyawan merasa stagnan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebosanan kerja. Yang pertama, tidak cocok dengan pekerjaannya. Yang kedua, pekerjaan yang tidak menarik atau tidak menantang. Yang ketiga, tidak memiliki otonom. Yang keempat, kemungkinan proporsi yang kecil. Kelima, lingkungan kerja yang tidak menyenangkan. Keenam, pekerjaan yang monoton. Yang terakhir, ada kategori penyebab kebosanan kerja. Yang pertama, quantitative overload, yaitu kurangnya variasi stimulus dalam pekerjaan, tidak ada tuntutan atas kreativitas dan pemecahan masalah, rendahnya kesempatan untuk interaksi sosial dan pekerjaan. Yang kedua ada quantitative overload, terlalu banyak yang harus dilakukan dalam pekerjaan yang terlalu banyak dibarengi dengan adanya tekanan waktu. Dari kelelahan kerja dan kebosanan kerja dalam perusahaan, kita bisa simpulkan bahwa dua masalah yang seringkali terkait dan dapat berdampak buruk pada kinerja karyawan ini. Perusahaan perlu memperhatikan kesejahteraan karyawan dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk mencegah terjadinya masalah ini. Dengan demikian, produktivitas dan kepuasan kerja karyawan dapat ditingkatkan. Ingat bahwa lingkungan kinerja yang positif dan menantang adalah kunci untuk menjaga produktivitas dan kepuasan kerja. Itulah tadi pemaparan materi tentang kelelahan kerja dan kebosanan kerja. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.